Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, yang belum kenal, perkenalkan saya Bung Yus dari Bandung ya. Saya di Metaforce ini ya memutuskan untuk bergabung dengan UFT, gitu ya, karena ya biar banyak teman ngobrolnya gitu intinya itu. Biar kita ya cita-cita saya sih, visi misi saya, tim kita ini bukan hanya besar di Indonesia saja, tapi ya di dunia ya, khususnya Asia, pasar Amin, kita amin, Asia. amin. Nah, kita ya harus bersaing lah dengan member-member dari India. Kalau India marketingnya emang jauh lebih jalan, mereka ketinggalan jauh kita ya kalau sama India. Ininya apa, Hmm. offline online-nya mereka jalan semua. Emang luar biasa. Perbedaan jumlah timnya pun sangat begitu signifikan jauhnya ya. Hmm. Nah, jadi ya mudah-mudahan kita ya bisalah bersaing dengan tim-tim dari luar negeri ya. Karena saya ngomongnya ini tim global ya. Kita ini pemasaran global, saya tidak akan istilahnya ya bersaing dengan lokal-lokal, tidak. Itu bukan level kita itu ya. Level kita adalah global. Level kita Betul bertanding sekali, dengan Bang orang lain, Yos. dengan negara lain gitu ya. Ya, terus juga oke, malam ini saya khususkan untuk lebih ke pembahasan marketing plan gitu ya, karena eh masih banyak yang bertanya ke saya, ngejapri langsung apa perbedaan Force dengan Metaforce. Kenapa setelah Force Hmm. ada Metaforce saya baru gabung ini gitu. Kaget. Banyak yang kaget gitu kan, karena emang tidak tahu sejarah kenapa terjadinya adanya Metaforce ini. Tidak semua bisa dipublikasikan gitu kan, karena emang berpengaruh ke pemasaran juga kalau semua dipublikasikan gitu kan. Betul, Tapi betul. khusus malam ini sih ya saya akan spill sedikit lah ya. Uh, jadi behind the skin-nya gitu ya. Behind the skin kenapa Metaverse ini ada di tengah-tengah Porsche Hmm. yang sudah berjalan. Apakah ada apa dengan Porsche gitu kan? Kenapa Porsche sama Metaverse bosnya sama si Lado? Nah, gitu kan. Nah, di sini kita akan sama-sama membahasnya ya. Saya gabungkan dengan marketing plan malam ini, dan nanti ya setelah pembahasan marketing plan kita ada Q&A ya. Nah, Hmm. jadi ya 1,5 jam lah kira-kira kita persentase, atau 1 jam lah ya sampai jam 9. Meskipun suka Siap, belajar. kebablasan. Siap, gaspol. Oke, saya share screen dulu. Oke, selamat datang di Akademi United Force Team with Mr. Dollar ya. Di malam ini malam Selasa dengan ya pembahasan marketing plan Metaforce ya. Tetap kita mengusung dolar masuk kampung gitu ya. Karena ini visi misi saya. Kita bisa berpenghasilan lewat platform ini, berpenghasilan dolar ya, meskipun tanpa harus kerja ke luar negeri gitu. Meskipun saya mau bekerja ke luar negeri juga nih sebentar lagi nanti. Oke, ini yang saya akan spill, hard fork on Forsage. Kenapa ini terjadi? Jadi hard fork, kalau orang kripto pasti paham hard fork ini pernah gitu ya. Dan bagi Anda yang belum paham apa itu hard fork, di sini kita sama-sama akan membahasnya karena ini adalah sejarah terlahirnya Metaverse. Dan ini tidak bisa dilepaskan. Metaverse dan Forsage emang platform yang berbeda. Mr. Lado kemarin pernah mengklaim Forsage adalah Metaverse adalah real Forsage. Tapi statement terakhirnya Metaverse ya istilahnya berbeda dengan Forsage. Forsage ya Forsage, Metaverse ya Metaverse. Lalu ada pertanyaan, kenapa saya juga sudah lama ya istilahnya menjalankan Forsage kok pindah ke Metaverse.
Nah, kita bahas di sini karena ada beberapa alasan pertimbangan yang kuat kenapa ya saya pun bukannya ikut-ikutan ya istilahnya menjalankan metaverse gitu ya. Apakah dengan adanya metaverse Foresight terhenti? Nah, apakah akan mati suri? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang umum yang saya dapatkan di grup saya gitu ya. Dan di sini kesempatan kali ini saya akan membahas itu semua. Saya katakan Foresight tetap berjalan gitu ya. Tidak berpengaruh adanya metaverse. Jadi Foresight tetaplah berjalan di foresight.io dan pendaftarannya pun saya tetap rame ya. 1.500 member setiap hari ke foresight.io itu. Dan saya pun termasuk saya pun masih ya menjalankannya, kalau ada yang daftar ya saya daftarkan gitu ya. Tapi emang saya menyarankan member saya yang di Foresight untuk ikut metaverse. Kenapa? Ada alasan kuat. Bukan saya hanya mencari cuan atau istilahnya apa? Nyerok ikan di kolam sendiri biar lebih gampang daripada nyerok ikan di tengah lautan. Ada ada yang mengatakan seperti itu. Tidak seperti itu ya. Karena memang pangsa pasar kita gitu ya. Itu lebih orang yang pasif. Semua tim termasuk tim saya, malah tim saya ini duplikasinya terus terang Mr. Dollar Team duplikasinya kemarin gak jalan ya. Jadi banyak sekali member kita ini istilahnya yang pasif daripada yang aktif. Dan Mr. Lado pun kenapa ada force dia ciptakan force ini salah satu alasannya untuk para member dia yang pasif. Karena memang seperti kita ketahui Foresight ini istilahnya terfokus ke marketing, terfokus ke jual beli program matriks digital. Dan memang meskipun ada yang namanya limpahan, limpahan itu pun terlahir dari yang namanya closingan orang yang satu struktur dengan kita, gitu ya. Jadi limpahan pun hasil dari closing juga, hasil dari jualan juga. Nah, dan limpahan ini tidak semua member dapat, gitu ya. Ada yang dapat tapi tidak maksimal dapatnya. Sudah beli slot tinggi, tapi karena dia betul-betul pasif dan dia pun emang niat betul-betul mau pasif gitu ya, dan tidak ya berpenghasilan baik atau berpenghasilan bagus di Foresight gitu ya. Jadi banyak pertanyaan yang istilahnya ya sering saya bahas gitu ya, ambigu gitu istilahnya, tidak jelas, not sure. Terus ya mengenai limpahan ini saya perhatikan di semua leader pun tidak bisa ada yang memastikan, tidak satupun leader di Indonesia bahkan di global yang mengatakan kamu gabung di Foresight menjamin 100% garansi bakal dapat limpahan. Nah, itu dia ya. Jadi not sure, tidak jelas gitu kan. Dapat bisa enggak gitu. Nah, sementara di Force ini nah, masalah limpahan gitu ya. Emang masalah limpahan ya di program matriksnya saya kira tidak jauh berbeda dengan Foresight kalau program matriksnya ya. Jadi limpahan junnya juga not sure, tidak pasti gitu. Nah, tapi selain dari limpahan di Force ini ada member yang yang ada satu program atau program untuk para member-member yang pasif, yang betul-betul enggak rekrut member, yang betul-betul enggak pemasaran, emang betul-betul investor betul dia itu gitu ya. Nah, makanya diadakanlah NFT, nah terus juga koin SFC, terus staking dan metaverse. Nah, ini adalah program-program emang seperti kita jual beli kripto pada umumnya di market. Jadi nanti kita dapatnya ya hasilnya dari nilai jual value yang akan bertambah terus gitu ya. Nah, di situ. Lalu kembali ke pengertian hard fork. Nah, jadi pengertian hard fork
di blockchain adalah suatu keadaan di mana suatuan kripto terbagi menjadi dua ya. Nah, layaknya seperti Forsage dengan force dan menjadi dualisme ya. Yakni dari satuan cryptocurrency atau kripto tersebut diubah sehingga menghasilkan kode lama dan kode baru yang mana kedua kode ini tidak kompatibel satu sama lain. Nah, gitu ya. Jadi terbagi dua, tapi terlahirnya force emang dari Forsage tapi tidak kompatibel. Dua-duanya emang tidak saling berhubungan secara langsung gitu ya. Contoh kripto yang sudah melakukan hard fork adalah Ethereum, di mana dari hard fork ini dihasilkan Ethereum dan Ethereum klasik. Baik Ethereum maupun Ethereum klasik sudah berada di jaringan kode server yang berbeda, sehingga pengguna tidak dapat mengirim Ethereum ke Ethereum klasik dan sebaliknya. Nah, di sini istilahnya hard fork yang diadakan di Forsage ini ya ini terjadinya dualisme intinya. Kemarin Lola Ferrari dan si Mr. Lado ini berantem lah istilahnya. Sudah tidak satu jalan lagi. Awal-awalnya si Mr. Lado ingin ya membuat proyek Force ini untuk ekosistemnya yang ya passive income gitu kan. Nah, didahuluin sama si Lola Ferrari membuka smart game. Pasti tahulah ya smart game kalian kan, ikutan kemarin. Dan smart game ini ditentang oleh Mr. Lado karena smart game ini tidak transparan, terus juga ya betul-betul multi level marketing banget konsepnya kalau smart game. Dan emang perkataan Mr. Lado terbukti smart game udah scam juga ya, tidak berjalan. Jadi cuman sehari tahun istilahnya cuman satu gebrukan aja udah selesai, gak ada lagi. Nah gitu ya. Jadi kedua pendiri ini istilahnya ID nomor 1 dan ID nomor 2 ini berantem lah intinya. Sudah tidak satu jalan. Makanya si Mr. Lado buat Porsche ya. Mungkin pertanyaan yang cukup menggelitik juga dari saya. Ini kan yang penciptanya si Mr. Lado Forsage ini. Tapi yang keluar dari Forsage-nya tuh si Mr. Lado, bukan si Mr. Lado mengeluarkan kawan-kawannya yang sudah tidak satu jalan. Tapi si Mr. Lado malah bikin sendiri bendera sendiri dengan tim development yang baru mereka si Mr. Lado ini. Nah, ini urusan politik mereka. Kita gak usah terlalu memikirkan gitu ya. Selain itu juga pengguna memiliki sejumlah Ethereum ketika terjadi hard fork ya, maka pengguna akan memiliki dua jenis koin, yaitu Ethereum dan Ethereum klasik. Nah, kita juga sama. Seperti kasusnya hard fork Ethereum ini, Ethereumnya ada, klasiknya ada, kita dua-duanya masih bisa miliki. Nah, kita juga sama, bisa menjalankan dua bisnis sekaligus, meskipun emang gitu ya, yang saya rasakan, bisnis ini layaknya kita seperti nyetir mobil. Kita punya mobil dua, gak bisa dua-duanya kita setir gitu kan. Tapi mungkin bisa kita gantian. Nah begitu. Kita lagi nyetir Force ya oke. Kita hari ini nyetir Force silahkan. Kalau dua-duanya sekaligus dibarengin emang ya kalau operasionalnya sih bisa. Cuman emang konsentrasinya yang nggak bisa. Nah begitu ya. Jika perubahan yang terjadi pada hard fork menghasilkan dua kode yang berbeda dan tidak dapat berhubungan satu sama lain, maka perubahan yang terjadi pada soft fork juga menghasilkan dua kode yang sama dan dapat berhubungan satu sama lain. Nah, salah satu dari soft fork Bitcoin adalah SegWit dan non SegWit ya, di mana keduanya perangkat lunak ini sama-sama itu ya. Jadi ini ada hard fork di Forsage dan ini istilahnya ya terlahirnya metaverse gitu ya. Dan kita sekarang mempunyai dua bisnis yang ya sama-sama mempunyai sistem yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi ya jalankan saja dua-duanya. Gak ada yang larang gitu kan. Oke. Lalu alasan saya kenapa saya juga gabung Porsche dan emang saya lebih terfokus ke Porsche sekarang dan saya malah merekomendasikan
tim saya untuk gabung Force juga. Nah, karena program di Force ini tidak ada beberapa program tidak ditemukan di Forsage seperti yang sudah saya bahas tadi, gitu ya. Di Force kita akan ada reactivation dan auto upgrade. Nah, itu di program matriksnya, gitu ya. Di mana auto upgrade ini akan memfasilitasi, mempermudah atau lebih mengkonsep kita untuk ya meningkatkan penghasilan kita atau meningkatkan slot kita ke yang lebih tinggi lagi. Nah, ini lebih istilahnya ya lebih terkonsep lah daripada kemarin di Forces tidak ada auto upgrade, upgrade-nya itu ya manual. Terkadang kita merasa males untuk upgrade ya atau upgrade slot gitu ya. Nah, di Metaforce ini tidak begitu gitu ya. Tetap kita bisa auto upgrade gitu kan sampai mentok slot 12 pun tidak masalah begitu ya. Dan terus juga selain auto upgrade ini kan auto upgrade dan auto reactivation ini ya untuk program matrix sistemnya. Lalu bagaimana dengan program untuk para investor? Nah, para investor ini saya sangat suka karena istilahnya nanti ini meskipun Anda semua sudah beli slot tinggi tapi tidak mempunyai yang namanya limpahan di program klasiknya, tapi Anda ya masih bisa mempunyai atau dikasih cashback SFC, Stable Force Coin. Stable Force Coin ini ya dicanangkan oleh Mr. Lado akan menjadi koin yang stabil gitu ya, 1:1 dengan dolar, tapi emang memerlukan waktu dan ya 3 bulanan lah, 3-4 bulan Mr. Lado untuk yang mencanangkan SFC ini supaya laku di market, dan SFC ini juga nanti akan laku di market gitu ya. Nah, selain SFC ya ini adalah staking. Terus yang terdekat adalah NFT. Pengumuman NFT juga sudah diumumkan di channel YouTube official. Anda bisa cek sendiri ya ke channel YouTube official Metaforce. Nah, masalah NFT nanti ada pembahasannya. Jadi bukan di malam ini ya. Nanti saya juga akan mengkhususkan konsep-konsep dari staking, NFT, Metaverse ini ya. Nah, selain NFT juga ada yang namanya Metaverse. Nah, kita nanti di Metaverse bisa jual beli yang namanya coupling digital ya. Ini Metaverse ini menjadi suatu ya istilahnya isu dunia. Perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, Microsoft semua berbondong-bondong untuk menciptakan Metaverse sendiri. Nah, luar biasa nanti di dunia Metaverse ini, dan dunia Metaverse ini saya kira ya tidak lebih dan tidak kurang dari 10 tahun lagi, kelamaan malah 10 tahun ya sebelum 2030 lah menurut para prediksi yang bisa dipertanggungjawabkan, ini Metaverse sudah terrealisasi atau sudah bisa kita nikmati semua. Jadi seperti Zoom meeting ini, kalau sekarang Zoom meeting hanya kita melihat layar HP atau laptop, nanti kita seperti ada 3D-nya di dalam satu ruangan. Kita nanti memakai kacamata. Seperti layaknya kita face to face, seperti layaknya kita ya offline saja bisa saling bertemu, bersapa. Masing-masing di diri kita mempunyai avatar gitu nanti. Wah, ini sangat luar biasa kemajuan teknologi yang akan kita hadapi di masa depan, dan ya saya kira 3-5 tahun lagi ini sudah terrealisasi, karena memang sekarang di game-game itu sudah ya, game-game yang virtual 3D itu, nah itu seperti itu gitu. Jadi emang kalau di dunia gaming sudah direalisasikan Metaverse ini. Dan ini juga investasi di Matic. Nah, investasi di Matic ini juga karena Matic sekarang masih murah, jadi hasil DAI yang Anda punya ini bisa di swap ke Matic dan hold aja gitu kan. Meskipun ya emang sekarang lagi bearish, tapi ya
istilahnya main TikTok aja lagi 7.000 kita beli, sekarang 8.000 jual, gitu-gitu aja. Tunggu turun, terus beli udah turun, pas naik lagi sekarang lumayan naik kan 9.000, saya 9.000-an kemarin jual lagi, lumayan itu. Jadi ya istilahnya kesempatan-kesempatan investasi bukan hanya dari closing, bukan hanya dari rekrutmennya, ya di Metaverse ini jauh lebih dapat daripada di proses BUSD. Nah, kalau di proses BUSD memang punya BNB, kita bisa BUSD kita di swap ke BNB. Tapi BNB kan harganya sudah mahal sekarang itu ya. Jadi pergerakannya pun meskipun ya fluktuasi sama, tapi ya sama sih ya, tergantung Bitcoinnya. Bitcoinnya emang sekarang lagi nggak bagus dan para analisator bahkan menyatakan Bitcoin bakal ke 200 juta malah ya, di bawah 200 juta. Tapi kita tidak tahu ya, namanya apa, dunia kripto tidak bisa yang apa ada yang memastikan. Nah, ini dia ya. Polygon Matic. Jadi apa ini Polygon Matic? Polygon Network Matic adalah sebuah protokol yang terdesentralisasi untuk membangun dan menghubungkan beberapa jaringan blockchain yang kompatibel dengan Ethereum. Polygon diciptakan untuk memberikan solusi atas beberapa isu terkait blockchain seperti gas fee yang tinggi dan kecepatan yang lambat, namun tanpa mengesampingkan aspek keamanan. Matic adalah token ERC20 yang digunakan untuk membayar biaya transaksi dan berfungsi sebagai governance token dan dalam protokol Polygon. Selain itu, Matic juga dapat digunakan untuk staking dalam jaringan Polygon. Menurut CoinMarketCap saat ini, ini mah 2022 sekarang ya, sudah ada 6,67 miliar tahun 2021 ya. Yang beredar di pasar. Polygon menambahkan token setiap bulan dengan batas maksimum supply Matic sebanyak 10 miliar. Wow, 10 miliar ya batasnya ya. Menurut jadwal rilisnya, semua token Matic akan beredar di pasar pada Desember 2022. Jadi ditargetkan pada Desember tahun 2022 atau akhir tahun sudah tersebar 10 miliar Matic gitu ya. Sekarang yang sudah tahun 2021 6,67 miliar. Belum update saya nih. Bulan sekarang berapa yang beredar. Nah, ini juga ya, Matic juga seperti yang sudah saya katakan, koinnya masih murah, ini bisa kita untuk investasikan. Terus juga Matic-nya gas fee-nya sangat begitu murah sekali gitu ya. Berasa nggak bayar, kita upgrade slot, beli slot cuman satu Matic aja cukup gitu ya buat gas fee-nya. Terus cepat juga itu. Jadi kalau Ethereum kan istilahnya lambat ya. Tapi ini Matic ya jauh lebih cepat lagi. Ini lebih canggih lagi Matic. Nah, selain kita dapat Matic, kita juga dapat DAI. Nah, ini adalah profit utama kita menggunakan DAI ya. Apa itu DAI? DAI adalah stable coin algoritmik yang dirilis oleh Maker DAO ya. Maker DAO adalah sebuah protokol berbasis Ethereum yang berupaya mempertahankan rasio tepat 1:1 dengan dolar AS. Namun koin ini juga menggunakan jenis aset kripto lainnya sebagai dasar nilai yang dimiliki. Stablecoin ini seringkali digunakan sebagai sarana pinjam meminjam aset kripto tanpa menggunakan pelantara, sehingga DAI dapat menciptakan sistem dengan tingkat transparansi tinggi. DAI diciptakan oleh Maker DAO atau Decentralized Autonomous Organization, mengambil fungsi developer dan mengubah semua aspek menjadi smart contract. Sistem ini memungkinkan komunitas untuk dapat mengatur organisasi secara transparan. Maker DAO memiliki dua jenis stablecoin ya, yaitu DAI dan MKR. MKR sebuah governance token yang digunakan untuk menjaga kestabilan dari DAI. Jadi bagus ini DAI ya. Ya sedikit lebih mahal dari BUSD dan USDT kalau DAI. Dan terpatok mempunyai underlying ya ini US dollar. Jadi ini kita berada di bisnis yang wah. Semua koin yang kita mainkan liquid atau mudah dicairkan ya. Oke. Nah, ini dia seperti yang sudah saya jelaskan.
Koin Matic ini ya peluang investasi di Koin Matic ya, karena masih murah sekali di bawah 15.000. Dengan harga sekarang ya berkisar 6.000 sampai 9.000. Dengan kemungkinan besar akan kembali ke harga 40.000 jika di hold dalam jangka lama. Ya karena all high time-nya kemarin sampai nyentuh 40 ribuan ya. Emang kemarin lagi biris, semua harga kripto jatuh, terjun bebas juga ke harga 4.000 perak. Dan sekarang sekitar 8 ribuan. Masih murah banget sebetulnya. Ini untuk investasi sangat luar biasa sekali koin Matic ini. Jadi orang kita suka-sukanya kan yang murah-murah. Makanya stok dai-nya swap saja ke Matic gitu ya. Tapi ya kita jangan, kalau mau niatnya investasi ya kalau ya istilahnya targetin aja. Kalau harga dai sudah $1 mau dijual monggo. Kalau lebih lama lagi, nunggu lagi $3 seperti kemarin, ya silahkan. Itu terserah Anda. Resiko ditanggung pemenang ya. Karena ya namanya kita investasi di kripto, kita tidak bisa yang namanya resiko itu tidak bisa kita hindari ya. Makanya kita harus betul-betul paham yang namanya risk management. Resiko kita harus betul-betul diminimalisir. Termasuk saya pun boncos banyak rugi kemarin di trading kripto. Makanya saya lebih nyaman di Forex saja menjalankannya kemarin. Karena yang namanya trading itu makan hati, terus fisiologis kita juga istilahnya terus terganggu. Bahkan saya kemarin yang lagi nyangkut gak bisa tidur, ke bawah tidur, takutnya harganya makin ambles, dan bangun tidur ternyata benar tambah ambles. Nah itu sakit sekali emang, istilahnya ya fisiologis kita betul-betul bisa terganggu. Kita jadi mudah marah, terus sama keluarga jadi kurang deket segala macam, jadi pemurung, penyendiri gitu. Nah itu yang saya rasakan kalau saya betul-betul ya aktif di di trading. Makanya saya trading sekarang emang betul-betul ya nggak dihindari tapi dikurangi gitu kan. Saya betul-betul ya memanfaatkan risk manajemennya saya pakai lah. Karena emang dulu istilahnya saya trading asal belasah aja, cetak gitu. Ternyata rugi besar. Nah, di sini istilahnya kita main kripto tapi kita minim resiko. Jadi metaverse ini gitu kan. Nah, dai 1:1 ya sama dolar ya, tidak terpengaruh naik turunnya harga aset kripto di market. Nah, tapi ini kalau dai harganya naik, justru cryptocurrency yang biasa ALT altcoinnya malah terjerumus harganya gitu ya. Nah, kita di sini ya peluang investasinya ada di 3 koin ya. Jadi kalau di Forex cuman 2 koin saja, BUSD. Kalau BUSD emang bukan untuk investasi, BUSD itu untuk pengamanan ya, pengamanan. Nah, kita di sini fluktuasinya peluang bisnis dengan modal minimum tapi dengan hasil maksimum ya, menempatkan 2 manfaat dari koin fluktuasi Matic. Nah, ini nih, yang fluktuasinya yang harga naik turunnya ada. Nah, ini kita untuk ya keuntungan kita ya. Nah, jadi Matic ini bisa naik ratusan persen dengan waktu yang singkat, 2-3 bulan. Akan menambah kekayaan kita jika market sedang naik. Nah, ini dia ya. Dan stable coin, DAI, dan SFC tidak akan terpengaruh dan harga tidak akan ikut anjlok jika market sedang turun. Nah, jadi istilahnya kalau harga lagi naik, ya pasar lagi bullish, kita stok Matic. Nah, kita jual nanti di harga tinggi. Nah, pas biris, kita beli DAI, kita beli stable coin, aman. Jadi ya betul-betul bisa meminimalisir
kerugian kita ya. Nah, di